Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan mengenai materi di digital marketing, ya, salah satu materi mengenai campaign for digital media. Jadi, bagaimana mengkampanyekan produk atau jasa kita menggunakan media digital, begitu. Oke. Sebelum kita mulai, untuk materi kali ini kita akan nggak banyak sebetulnya ya, tapi paling tidak teman-teman nanti cukup paham saya kira kaitannya dengan bagaimana mengkampanyekan produk dan jasa kita ya ke konsumen. Nah, kampanye di sini beda dengan istilah promosi, itu beda ya. Promosi memang bagian dari campaign ya. Campaign mengenalkan bagaimana produk kita, ya promosi sama. Cuma yang teman-teman tahu, campaign itu atau istilahnya kampanye itu bukan berarti dalam hal politik kampanye begitu, enggak. Nanti suruh milih saya begitu. Itu kampanye ya, betul. Tapi produk kan tidak untuk dipilih juga, tapi produk untuk diketahui saja. Ya, kampanye untuk diketahui saja. Kalau promosi kan memang targetnya adalah kalau bisa beli Anda. Tapi kalau campaign ya hanya menunjukkan saja bahwa ini loh ada produk ini, mengenalkan saja biar orang tahu dulu saja itu istilahnya begitu. Oke, untuk kali ini yang pertama yaitu mengenai the characteristic of digital media. Jadi digital media ya kan banyak ya, sudah kita bahas ya. Digital media itu ada banyak, ada Anda mau ngambil apa, misalkan website atau mungkin marketplace atau mungkin sosial media atau apapun itu, karakteristiknya banyak ya, karakteristiknya banyak. Nah, salah satunya di sini adalah from push to pull ya, from push to pull. Jadi di sini dari dorong menjadi ditarik. Dalam arti apa? Coba kita baca. Traditional media such as print, TV, and radio are push media. Nah, kalau teman-teman tahu media di sini media konvensional ya, termasuk digital juga ya, termasuk digital juga, cuma golongannya ya konvensional begitu. Seperti print, cetak ya kan, cetak entah koran, majalah atau brosur atau apapun. Kemudian TV, televisi dan radio itu termasuk push media. Push media ya dia yang mendorong terus, diiklankan terus, dikenalkan terus begitu. Ya. One way street where information mainly unidirectional. Jadi satu arah begitu, hanya satu arah, orang biar tahu gitu. Tapi orang nggak bisa istilahnya komentar, nggak bisa memberikan feedback, itu nggak bisa ya, orang hanya tahu saja ya kan. Unidirectional, from company to customer, dari perusahaan ke konsumen. Anda nonton iklan misalkan kayak gitu, ya sudah, hanya nonton saja, tahu, sudah begitu. Anda diberi brosur, ya sudah, hanya tahu saja, diberi brosur, sudah, nggak bisa komen tanya mengenai apa, ya ada di situ kontak ada, tapi kan harus melakukan istilahnya effort lebih lanjut kan kayak gitu ya kan. Unless direct response element are built in, jadi tidak ada respon langsung begitu ya, nggak ada elemen respon langsung yang bisa membuat konsumen menjadi lebih dekat ke perusahaan, ke produk itu gitu loh. Itu yang dimaksud adalah push media. In contrast, many digital marketing activity like content and social media marketing involve pull media and inbound marketing. Jadi beda antara print, TV, and radio tadi itu push media. Sedangkan yang lain seperti di sini sosial media atau konten di YouTube atau apa, kita bisa istilahnya berinteraksi, dalam arti kita bisa komentar, tanya, kemudian secara private DM ya, misalkan DM, direct message gitu, tanya langsung atau kontak WA-nya langsung. Jadi pengen tahu produknya langsung kayak apa, ongkirnya berapa, ada stoknya atau tidak, dia langsung begitu. Ya, direct langsung. Nah, itu yang membedakan antara push and pull. Push itu kan didorong, pokoknya didorong aja biar orang tahu dulu aja. Ya. Kalau ini kan ditarik, jadi konsumen didekatkan gitu loh. Ya, jadi beda. Bukan berarti efektif mana kita, ya itu harus perlu penelitian lebih lanjut ya kan ya. Tapi dalam arti pengenalan produk dan jasa saat ini, yang pull lah yang banyak digunakan ya kan, entah pakai Instagram, entah pakai iklan di YouTube ya kan, kita bisa interaksi di situ, klik saja nanti kita sudah masuk ke produknya, ke websitenya, ke kontaknya kan, seperti itu. Jadi kita ditarik untuk lebih dekat dengan
produk dan jasanya. Berikutnya, from monolog to dialog to trialog. Jadi ada monolog. Monolog kan teman-teman tahu lah, monolog itu kan sendiri ya kan, yang istilahnya hanya satu arah saja. Ya, kemudian to dialog. Dialog berarti ada timbal balik. Ada feedback di situ, satu dua orang di situ. Dalam arti ya antara pengiklan dengan siapa yang diobrolkan gitu. Kemudian ada trialog. Jadi ada di sana banyak orang di sana saling ngobrol antara konsumen dengan konsumen, antara konsumen dengan produsen, ya kan, ngobrol di sana. Nah, creating a dialogue through interactivity is next important feature of the web and digital media, which provide the opportunity of two-way interaction with the customer. Jadi, yang dibutuhkan di sini adalah dialog atau trialog. Dialog ya berarti dia bisa ngobrol antara penyedia jasa, penyedia barang begitu dengan konsumen langsung, atau konsumen dengan konsumen juga, saling komen, saling memberikan share pengetahuannya gitu, kayak gitu. Two way interaction, di interaksi dua arah, yaitu yang dibutuhkan saat ini, karena orang sekarang pengen ada tahu produk baru, pengen tahu langsung, pengen tahu cepat langsung, pengen tahu kayak apa, kalau bisa pengen dapat langsung, pengen beli langsung, pengen cepat datang kayak gitu. Itu yang di atau istilahnya yang terjadi saat ini gitu pada konsumen saat ini, ya. Kemudian from one to many, to one to some, and one to one. Jadi ada satu untuk banyak orang, satu untuk beberapa orang, dan satu kepada satu orang. Traditional push communication are one to many. Jadi kalau teman-teman tahu tadi TV, kemudian brosur, kemudian radio, itu komunikasi yang mendorong atau push communication, dalam arti dari satu ke banyak orang. Jadi iklan satu untuk banyak gitu. Orang biar tahu, banyak orang biar tahu. From one company to many customer. Ya, dari satu perusahaan ke banyak konsumen begitu. Often the same message to different segment and often poorly targeted. Jadi nggak ada targetnya. Jadi siapapun yang nonton itu ya pokoknya siapa saja. Padahal produknya untuk bayi misalkan. Harusnya kan untuk orang tua, dalam arti untuk ibu-ibu. Tapi di sini ternyata bisa ditonton anak-anak, bisa ditonton. Jadi targetnya nggak jelas gitu loh, ya. Jadi targetnya nggak jelas. Jadi produk bayi, ya misalkan sabun bayi begitu. Jadi kan targetnya harusnya ibu-ibu. Ibu-ibu dalam arti yang punya anak kecil kan, punya bayi begitu, ya. Nah di sini yang nonton ya bisa macam-macam. Ada orang tua, ada anak-anak bisa nonton. Nah itu yang dikatakan di sini tidak tertarget gitu loh, ya. Segmennya beda tapi pesannya sama untuk semua. Nah ini namanya one to many, jadi satu untuk banyak orang. Nah kalau digital media one to some, ya, satu untuk beberapa orang. Reaching a niche, a micro segment become more practical. A marketer can afford to tailor and target their message to different segment. Dengan digital media, iklan di Instagram misalkan atau iklan di Facebook, kita bisa menarget langsung usia berapa yang nonton pesan kita atau iklan kita atau postingan kita atau video kita, mau siapa yang nonton, usia berapa, di wilayah mana, dan kapan nanti ditontonnya, ya kan. Kemudian kalau setelah ditonton kira-kira interaktifnya apa, mau boleh istilahnya membuka kayak kolom chat atau mau buka kontak WA langsung atau apalah, itu yang membedakan antara push communication dengan pull communication ini, ya. Nah itu yang dimaksud campaign. Jadi campaign ternyata tidak hanya seperti promosi yang hanya satu arah, tapi campaign bisa, yang dimaksud di sini adalah dari konsumen pun bisa kita dekatkan begitu tanpa kita harus memberikan informasi apa-apa. Konsumen juga boleh berkomentar, juga boleh bertanya gitu. Nah ini yang membedakan. From one to many, to many communication. Digital media also enable many to many communication. Jadi digital media ternyata bisa juga, ya, dari banyak ke banyak orang komunikasinya. Dari banyak ke banyak gitu. Maksudnya apa? New media are many to many media. Here customer can interact with other customer via website, an independent community, or in their personal website and blog. Kalau kita tahu di Facebook atau di Instagram atau di grup WA, ada sendiri-sendiri istilahnya grup motor, ya kan? Grup motor dia yang istilahnya membahas nanti seputar grup motor merek X misalnya kayak gitu, ya kan. Nah di situ
many to many, jadi banyak orang ke banyak orang, jadi saling saling mendiskusikan, nggak hanya perusahaan ke konsumen saja, tapi ini konsumen dengan konsumen, jadi saling saling interaksi begitu, ya. Ini sering terjadi dan memang ini memang yang bagus harusnya terjadi kayak gitu. Jadi dia membuat kelompok-kelompok sendiri konsumen. Ada pencinta misalkan produk Apple, ya, produk Apple, pencinta produk apa Asus dan sebagainya, dia buat grup kelompok-kelompok sendiri mendiskusikan hal itu. Jadi ini sudah tertarget, enak malah, ya kan. Jadi perusahaan juga nggak pusing untuk menarget. Oh ternyata ada pecintanya sendiri, ada yang penyukanya sendiri, kayak gitu. Ini yang dimaksud one to many atau many to many malah ini. Kemudian from lean back to lean forward, ya. Digital media are also intense media. Ya, kita tahu bahwa media digital itu merupakan media yang intens. Intens itu ya kita terus berinteraksi. Ya, kita terus berinteraksi entah secara sengaja atau tidak, kita terus berinteraksi. They are interactive, ya, interaktif. Lean forward media where customer want to be in control and want to experience flow and responsive to their needs. Jadi apa? Ini media, ya, media digital ya, apapun yang kaitannya dengan media digital ini, konsumen ya apa ya, dapat dikontrol oleh perusahaan atau istilahnya penyedia produk atau jasa untuk istilahnya apa ya, dibuat penasaran begitu loh, dibuat penasaran dalam arti ada konsumen yang memang menunggu-nunggu produk baru, kapan ini diposting, kapan ini muncul, ya kan? Karena orang pengen tahu produknya kayak apa, spesifikasinya kayak apa dari postingan itu atau dari video yang diberikan, itu seperti itu. First impression and device encourage the visitor interact are important. Jadi impresi yang pertama kali itu yang dibutuhkan. Dalam arti kalau kemarin ada produk dari Apple ya yang meluncur begitu, itu sudah dibuat seperti apa? Ada isu-isu, ada istilahnya berita-berita yang rumor-rumor yang kaitannya dengan produk tersebut pada belum launching. Nah, itu kan sudah dibuat seperti itu biar konsumen apa ya, merasakan bahwa ini menarik gitu loh, ini yang saya tunggu gitu. Nah itu yang terjadi saat ini dan harus menggunakan pendekatan itu, yang menyesuaikan produk tentunya, ya, menyesuaikan jasa juga tentunya. Increase in communication intermediary. If we contrast traditional advertising and PR with the option available in paid on digital media, there is an increase in option to reach audience online through the larger number of option for media and influencer. Jadi sama seperti kalau apa, iklan tradisional yang apa, ya, entah di televisi atau pakai apa baliho dan seterusnya, itu juga ada pilihan yang berbayar juga. Ya, iklan kan ada yang berbayar, ada yang tidak. Yang tidak pasti ada kekurangannya dan cukup banyak, ya kan. Yang berbayar tentunya ada kelebihannya dan pasti juga banyak. Yang online pun juga sama. Iklan gratis ya ada. Tapi ya nanti hanya tertarget hanya beberapa orang saja dan seterusnya. Ada batasan-batasan yang kita terkadang kita nggak bisa milih gitu. Tapi ketika berbayar kita bisa atur sesukanya. Atau mungkin kita pakai influencers atau pakai istilahnya selebgram atau siapa begitu untuk endorse, ya kan, produk atau jasa kita, minta dikenalkan gitu, misalkan dia followernya banyak atau apa, dan itu juga berbayar dan ada dampaknya juga masing-masing. Dengan kita yang mengenalkan sendiri beda gitu. Traditional radio channel, newspaper and print title have migrated online. Nah, saat ini seperti radio, koran, kemudian majalah dan sebagainya, mau tidak mau sekarang harus mengikuti arus, ya, bergerak bermigrasi ke online, ke digital. Ya, tetap ada yang konvensional tapi tidak banyak. Radio ternyata sekarang kita bisa streaming langsung gitu kan. Ada aplikasinya di Android maupun di iOS, ya kan, ada semua. Vast number online publisher, blogger, and individual sharing through social network. Jadi dengan adanya publisher yang hanya khusus melayani digital, blogger-blogger, penulis-penulis yang sekarang nulis di websitenya mereka sendiri atau di akun mereka sendiri, itu yang mendorong seperti radio, newspaper itu untuk bergerak juga ke digital, ya kan. Berikutnya integrasi. Namanya integrasi kan saling mengaitkan, saling terkait satu dengan yang lain.
Although digital media have distinct characteristic compared to traditional media. Jadi walaupun digital media itu punya karakteristik khusus ya dibanding dengan media tradisional, it does not follow that we should consider our communication solely on digital media. Jadi di sini kita nggak harus ternyata unggul digital media. Kita nggak harus fokus ke situ juga, ya. Tetap kita laksanakan kita lakukan yang campaign yang tradisional juga, nggak masalah. Ya kan, nggak ada salahnya juga. Wong ini kan istilahnya teknik kan, metode. Jadi pilihan. Jadi silahkan mau yang mana begitu. Jadi nggak boleh juga kita mengandalkan hanya satu digital media saja. Yang konvensional ditinggalkan enggak. Tetap kita lakukan, cuma mungkin porsinya lebih banyak yang digital begitu. Itu yang dimaksud di sini, ya. Nah, ini ringkasan dari karakteristik antara traditional media dan digital media. Kalau di tradisional yang sebelah kiri ini, ya. Jadi saya contohkan push emphasis, kemudian one way communication hanya satu arah. Kalau yang di digital media, dialog interactivity-nya ada, targeting cost constraint by media placement, jadi biayanya cukup tinggi, ya kan. Constraint, jadi nggak tepat gitu loh, biayanya nggak tepat sasaran. Tapi kalau digital media kita bisa atur begitu, participation dan seterusnya. Ini apa istilahnya ringkasannya dari perbedaan antara traditional media yang digunakan untuk campaign dengan digital media, ya. Jadi yang terakhir ada not cheap, quick, and or easy. Dan not cheap, quick, or sama, ada yang kesamaan juga, ya kan. Integrated communication vital sama juga. Ada beberapa hal yang sama, tapi ada lebih banyak yang berbeda, khususnya yang kaitannya dengan targeting, kemudian biaya, ya kan, itu yang beda. Itu teman-teman. Nah, ini comparison atau perbandingan lagi antara televisi, outdoor, print, and internet. Nah, intrusifnya tinggi, low, ya. Kontrolnya pasif, aktif, ini lebih banyak kontrolnya, ya kan, episode, attention, dan seterusnya. Ya, dari modality, ya modality-nya ya berarti kalau televisi ada visual, kalau outdoor ya visual, kalau print visual, kalau ini visual, auditory, engaging, dan seterusnya. Jadi nanti bisa dicek sendiri. Oke, itu teman-teman saya kira yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Saya kira cukup jelas tadi, ya, mengenai campaign for digital media. Khususnya kita bahas perbedaannya dan karakteristiknya yang ada untuk produk atau jasa teman-teman, yang sekiranya mana yang harus kita tempatkan di digital media dan mana yang harus kita tempatkan juga di tradisional media. Bukan berarti yang tradisional ditinggalkan, bukan, tapi paling tidak semuanya dipakai begitu. Dipakai, namun tetap ada prioritas mana yang maksimal atau istilahnya yang akan dioptimalkan begitu. Itu saya kira teman-teman kaitannya dengan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Jika ada pertanyaan nanti bisa langsung kontak saya atau mungkin kita bahas di grup atau di media yang lain gitu. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.